Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin Bu, mohon izin rekan-rekan. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salsabila Febrianti Putri, NIT 1908010059. Dan perkenalkan rekan saya Eka Putri Silvia, NIT 1908010040. Izin kami dari Prodi D3 KPNB semester 4. Mohon izin kami akan mempresentasikan materi mind map mengenai kalimat. Apa saja yang dipelajari dalam materi kalimat? Ada pengertian, ada ciri-ciri kalimat, ada unsur-unsur kalimat, ada fungsi kalimat, ada jenis keterangan, dan jenis kalimat. Lalu yang terakhir ada struktur kalimat. Pengertian kalimat. Apa yang dimaksud dengan kalimat? Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap atau kesatuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Ciri-ciri kalimat. 1. Pada bahasa lisan diawali dengan kesenyapan serta diakhiri dengan kesenyapan pula. Yang kedua, kalimat aktif minimal terdiri dari subjek dan juga predikat. Yang ketiga, predikat transitif disertai dengan objek. Predikat intransitif bisa disertai dengan pelengkap. Yang keempat, mengandung anggapan yang lengkap. Yang kelima, menggunakan urutan yang logis di setiap kata maupun kelompok kata yang dimana mendukung fungsi SPOK dan disusun ke dalam satuan sesuai dengan fungsinya. Yang keenam, mengandung satuan makna, ide, atas pesan yang jelas. Yang ketujuh, dalam paragraf yang terdiri dari dua kalimat yang saling atau lebih, kalimat-kalimat tersebut disusun ke dalam satuan makna pikiran yang saling berkaitan. Hubungan dijalin melalui konjungsi, pronominal atau kata ganti, repetisi, atau struktur sejajar. Unsur-unsur kalimat. Ada subjek atau S, predikat atau P, objek atau O, keterangan atau K, dan pelengkap. Subjek adalah unsur pokok yang terdapat dalam suatu kalimat, di samping dari unsur predikat. Di dalam pola penulisan kalimat bahasa Indonesia, pada umumnya, subjek terletak sebelum predikat, kecuali jenis kalimat inversi. Tak hanya itu, terdapat juga subjek yang bukan merupakan nomina. Predikat. Sama halnya dengan subjek, predikat juga merupakan unsur utama dalam suatu kalimat di samping subjek yang merupakan inti dari sebuah kalimat. Unsur yang dapat mengisi predikat dapat berupa kata, sebagai contoh verba, adjektiva, atau nominal, numeral, serta preposisional. Tak hanya itu, adapun frasa sebagai contoh, frasa verbal, frasa adjektival, frasa nominal, frasa nomeria, atau bilangan. Objek. Objek bukan merupakan unsur wajib yang harus ada di dalam kalimat. Letak objek biasanya terdapat setelah predikat dengan kategori verbal transitif atau kalimat aktif transitif yang minimal memiliki 3 unsur utama atau SPO. Dalam kalimat aktif, objek akan berubah menjadi subjek jika kalimatnya dipasifkan. Sebaliknya, objek yang ada dalam kalimat pasif akan menjadi subjek jika kalimatnya menjadi kalimat aktif. Pada umumnya, objek berkategori nomina. Pelengkap. Pelengkap dan objek memiliki kesamaan. Keduanya memiliki kesamaan yaitu bersifat wajib ada, sebab untuk melengkapi makna verba predikat kalimat, menempati posisi di belakang predikat serta tidak didahului preposisi. Perbedaannya terletak dalam kalimat pasif. Dalam kalimat pasifnya, pelengkap tidak menjadi subjek. Jika ada objek dan juga pelengkap di dalam kalimat aktif,
Objeklah yang akan menjadi subjek kalimat pasif, bukan pelengkap. Keterangan. Keterangan adalah unsur yang menjelaskan lebih lanjut mengenai sesuatu yang tertera di dalam sebuah kalimat. Contohnya seperti keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, keterangan sebab, dan juga tujuan. Keterangan dapat berwujud kata, frasa, atau anak kalimat. Keterangan yang berwujud frasa ditandai dengan preposisi seperti di, ke, dari, dalam, pada, kepada, terhadap, tentang, oleh, dan untuk. Keterangan ditandai dengan konjungsi atau kalimat penghubung. Jenis-jenis keterangan. Jenis-jenis keterangan ada keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, keterangan sebab, keterangan tujuan, keterangan aposisi, keterangan tambahan, dan keterangan pewatas. Keterangan waktu itu menjelaskan lebih lanjut mengenai waktu seperti pagi hari, sore hari, atau misalnya seperti pukul atau jam berapa. Untuk tempat adalah seperti tempatnya, seperti di rumah atau di mana. Keterangan cara menjelaskan bagaimana caranya. Keterangan sebab menjelaskan mengenai penyebab terjadinya suatu peristiwa. Untuk tujuan itu menjelaskan mengenai tujuannya. Aposisi adalah memberikan penjelasan mengenai nomina, contohnya subjek atau objek. Jika ditulis, keterangan aposisi diapit dengan tanda koma, tanda pisah atau strip atau tanda kurang. Untuk keterangan tambahan akan memberikan penjelasan nomina, namun berbeda halnya dengan keterangan aposisi. Keterangan aposisi bisa menggantikan unsur yang diketerangan. Sebab, sementara keterangan tambahan tidak bisa menggantikan unsur yang diterangkan. Keterangan pewatas. Keterangan ini memberikan pembatas antara nomina. Jika keterangan tambahan bisa dihilangkan, maka keterangan pewatas ini tidak bisa dihilangkan. Jenis kalimat. Berdasarkan jenisnya, kalimat dibagi menjadi 6, yaitu berdasarkan maknanya, urutan kata, unsur gramatika, unsur kalimat, unsur pengucapan, dan diatesis kalimatnya. Struktur kalimat. Semula kalimat yang biasa kita gunakan, beberapa di antaranya berasal dari struktur atau pola kalimat dasarnya, sesuai dengan kebutuhan tiap individu. Kalimat dasar tersebut dapat dikembangkan lagi berdasarkan kaidah yang berlaku. Adapun pola dasar dari kalimat bahasa Indonesia yaitu kalimat dasar SP, SPO, SPPL, SPOPL, SPK, SPOK, SPOPLK, SPPLK. Fungsi dari kalimat tersusun subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap, yaitu A. Subjek, fungsinya sebagai sebuah pokok kalimat. B. Predikat, fungsinya sebagai keterangan langsung pada suatu subjek. C. Objek, fungsinya bagian kalimat yang bisa diubah menjadi subjek dengan cara diaktifkan atau dipasifkan. D. Keterangan, merupakan bagian kalimat menjelaskan. E. Pelengkap, merupakan keterangan pelengkap kalimat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.